Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omah Hikmah yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, para sahabat ikut hijrah menyusul langkah Rasulullah. Dalam proses hijrah ini, sahabat meninggalkan semua harta benda yang dimiliki di Madinah, sehingga hanya pakaian yang melekat di badan yang dibawa untuk ke Madinah. Salah satu sahabat yang meninggalkan seluruh harta bendanya itu ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibnu Auf. Sebagaimana kita tahu, Abdurrahman ibnu Auf adalah salah seorang saudagar sukses, salah seorang konglomerat di Mekah yang kemudian menjadi pendukung utama Rasulullah dalam berdakwah. Ketika Abdurrahman ibnu Auf ikut hijrah, semua harta benda ini ditinggalkan. Tidak ada satupun yang dibawa, sehingga Abdurrahman ibnu Auf menjadi orang yang harus memulai usaha dari nol. Begitu sampai di Madinah, Abdurrahman Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan salah seorang sahabat Ansor yang kaya raya. Kemudian sahabat ini menawarkan kepada Abdurrahman Auf sebagian hartanya sebagai modal untuk hidup di Madinah. Tapi Abdurrahman ibnu Auf kemudian mengucapkan terima kasih dan berdoa kepada Allah semoga hartanya diberkahi dan semakin dilimpahi rahmat oleh Allah. Yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf adalah tunjukkanlah aku di mana ada pasar, tempat orang bertransaksi. Kemudian Abdurrahman ibnu Auf ditunjukkan ke pasar yang paling ramai pada masa itu di Madinah, yakni pasar Bani Kunaiko yang dikuasai dan diatur, dikelola oleh komunitas Yahudi Madinah. Nah, di pasar inilah kemudian sahabat Abdurrahman ibn Auf memulai usahanya dengan berjualan keju dan minyak samin. Lambat hari, ketekunan, kemudian ketelitian melihat peluang, dan istiqomah untuk melakukan perdagangan yang baik, perdagangan yang halal, membuat usaha Abdurrahman ibnu Auf ini berkembang sangat pesat. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini kembali menjadi seorang pedagang besar, kemudian kembali menjadi seorang konglomerat. Nah, kekayaan Abdurrahman ibnu Auf ini dapat digambarkan dalam satu peristiwa. Aisyah menggambarkan suatu hari di Madinah itu terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Kemudian Aisyah bertanya, apa itu? Ternyata apa? Ternyata itu ada sekitar 700 onta milik Abdurrahman ibnu Auf yang sedang mengangkut barang-barang dagangannya. Bayangkan ada 700 onta yang mengangkut komoditas yang akan diperdagangkan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Nah, mendengar kekayaan yang melimpah oleh Abdurrahman ibnu Auf ini, kemudian Aisyah menyampaikan bahwa saya pernah dengar dari Rasulullah bahwa para sahabat kaum duafa yang miskin nanti akan masuk surga dengan cara berjalan. Tapi Abdurrahman ibnu Auf masuk surga dengan cara merangkak. Mendengar pesan Nabi ini, Abdurrahman Auf terobsesi kemudian untuk menjadi orang miskin. Supaya apa? Supaya nanti cara masuk ke surganya itu tidak dengan cara merangkak, tapi dengan cara berjalan supaya lebih cepat. Bagaimana dia ingin menjadi miskin? Semua hartanya disumbangkan untuk dakwah Nabi. Semua hartanya, setiap ada aktivitas, setiap ada kegiatan dakwah, Abdurrahman ibnu Auf menyumbangkan semuanya, semua hartanya. Tapi lagi-lagi hartanya tidak pernah habis dan terus bertambah. Kemudian tibalah
suatu masa ketika Nabi mendengar pasukan Romawi akan menyerang Madinah. Kemudian setelah mendapatkan kabar ini, Nabi mengumpulkan para sahabat bahwa Nabi yang akan memimpin langsung ekspedisi untuk menghadang pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah. Nabi tidak ingin tanah Madinah dimasukin oleh tentara Romawi sampai terjadi pertumpahan darah. Rasulullah mendengar bahwa Romawi sedang menyiapkan sekitar 40.000 pasukan. Untuk itu Rasulullah mengumpulkan semua sahabat bagaimana kita akan menghadapi ini. Singkat cerita, Rasulullah kemudian mengumpulkan umat Islam pada masa itu untuk menyiapkan bala tentara yang ternyata jumlahnya itu mencapai berapa? Mencapai 30.000 orang. Nah, dengan persiapan, dengan armada sebesar ini, tentu membutuhkan persiapan, akomodasi, kemudian membutuhkan persiapan harta dan benda yang tidak sedikit. Disinilah kemudian Abdurrahman ibnu Auf mengambil peran. Salah satunya adalah dengan menyumbangkan 200 ukiah emas. Satu ukiah itu kira-kira 31,2 gram. Sumbangkan oleh Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian ratusan onta, kemudian ribuan kuda disiapkan oleh Abdurrahman ibnu Auf untuk apa? Untuk menyambut panggilan Nabi yang ingin menghadapi pasukan Romawi. Nah, dengan menyumbangkan seluruh hartanya, Abdurrahman ibnu Auf ingin menjadi hamba yang miskin. Agar apa? Agar masuk surganya itu dengan cara berjalan, bukan dengan merangkak. Nah, ketika hartanya sudah disumbangkan, 30.000 umat Islam pada masa itu berangkatlah ke Tabuk. Madinah dan Tabuk itu jaraknya kira-kira 1.000 kilometer. Nah, perjalanan dari Madinah ke Tabuk inilah menjadi salah satu ekspedisi terbesar yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Setelah sampai di Tabuk, ternyata apa? Pasukan Romawi tidak jadi menyerang, sehingga perang Tabuk ini tidak sampai terjadi. Yang terjadi adalah perdamaian. Nah, yang menarik dari proses ini adalah umat Islam puluhan ribu umat Islam harus meninggalkan Madinah selama 50 hari. Jadi 30 hari itu digunakan untuk perjalanan pulang pergi dari Madinah ke Tabuk dan kembali lagi. 20 harinya itu umat Islam berada di Tabuk siap untuk menyongsong pasukan Romawi. Tapi perangnya ini kemudian tidak jadi, nggak terjadi perdamaian, dan pulanglah umat Islam kembali ke Madinah. Nah, ketika kembali ke Madinah, ada satu peristiwa yang terjadi, yakni peristiwa Perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah ini bertepatan dengan musim apa? Musim panen kurma. Nah, karena umat Islam waktu itu selama 50 hari berada dalam ekspedisi Perang Tabuk, kurma-kurma yang ada di pohon ini akhirnya membusuk, tidak bisa dipanen. Tentu ini membuat sedih umat Islam pada waktu itu ya, karena kurma itu adalah salah satu komoditas utama mereka untuk menopang hidupnya. Ketika mendapati kurma-kurma yang akan dipanen ini sudah busuk, kemudian mereka menyampaikan ini kepada Nabi, menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengambil langkah cerdas dengan niat ingin membantu umat Islam yang sudah berjuang di jalan Allah dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf kemudian memborong semua kurma yang ada di Madinah, kurma-kurma busuk yang ada di pohon di Madinah, diborong oleh Abdurrahman bin Auf, dibayar dengan harga normal,
bukan dibayar dengan harga kurma yang busuk. Bayangkan ini barang sudah busuk di pohon, tapi niatnya Abdurrahman bin Auf adalah untuk membantu umat Islam supaya mereka tetap bisa mendapatkan pendapatan, mendapatkan keuntungan dari panen kurma. Tujuannya apa? Selain tujuannya ingin bersedekah, ingin menyelamatkan umat Islam, Abdurrahman bin Auf juga lagi-lagi terobsesi ingin menjadi miskin. Supaya apa? Supaya nanti kalau masuk surga itu langsung berjalan, bukan dengan merangkak. Nah, setelah diborong oleh Abdurrahman bin Auf, kurma-kurma ini, secara logika bisnis, Abdurrahman bin Auf ini kan beli rugi ya. Beli rugi, kemudian nggak akan mendapatkan untung. Tapi qadarullah, tidak lama kemudian setelah Abdurrahman bin Auf memborong kurma-kurma busuk dengan harga normal ini, ternyata di Yaman sedang terjadi wabah. Dan para tabib, para dokter di Yaman, di kerajaan Yaman itu menemukan satu formula bahwa satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan wabah ini, penyakit ini adalah dengan obat yang dibuat dari kurma busuk. Mendengar di Madinah banyak kurma busuk, datanglah utusan Raja Yaman ke Madinah, kemudian mendatangi Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Utusan Raja Yaman ini kemudian memborong kurma-kurma itu dengan harga 10 kali lipat. Lagi-lagi Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya. Melimpah kembali hartanya. Gagal lagi dia menjadi sahabat yang miskin, yang berharap masuk surga dengan cara berjalan, bukan dengan cara merangkak. Apa pelajaran menarik dari kisah ini? Pelajaran menarik terutama bagi para pebisnis, bagi para usahawan, wirausahawan. Ketika kita memulai usaha, niatkan bahwa kita berusaha, kita berbisnis itu bukan semata-mata untuk mencari uang, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Niatkan bahwa produk kita, servis yang kita buat, layanan yang akan kita berikan itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan kehidupan ini. Ketika kita meniatkan usaha bisnis kita adalah sebagai solusi, sebagai jalan keluar, sebagai kontribusi dan sumbangan kita kepada orang lain, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan apa? Dibandingkan hanya sekedar mencari keuntungan material. Apa yang terjadi pada Abdurrahman ibn Auf adalah satu pelajaran penting bahwa berbisnis, berusaha, kemudian melakukan niaga, niatnya harus diniatkan untuk memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, apalagi hanya untuk menumpuk harta. Karena harta di dunia yang kita tumpuk nggak akan dibawa mati. Harta yang kita tumpuk di dunia tidak akan membuat kita kekal. Harta di dunia yang kita kumpulkan tidak akan pernah kita bawa ke dalam kuburan. Seperti kita saksikan dalam ini, kita ada di tengah pemakaman, ketika orang sudah meninggal, tidak ada lagi yang dibawa kecuali hanya kain kafan. Dan apa? Amal kebaikannya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kata Nabi, anak Adam itu kalau sudah meninggal hanya 3 yang masih akan memberikan memberikan manfaat pada dia. Ya, salah satunya adalah ilmun shadaqatin jariyah, sedekah yang akan terus menjadi amal jariah seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada orang lain dan terus bermanfaat, memberikan banyak kehidupan. Aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak
anak soleh yang mendoakan kita. Nah, contoh yang diberikan Abdurrahman ibnu Auf tadi adalah contoh terbaik, adalah inspirasi bagi kita yang ingin memulai usaha. Ayo kita niatkan bahwa bisnis yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk mendapatkan uang. Bukan semata-mata untuk menumpuk harta. Karena kalau niat kita berbisnis hanya untuk menumpuk harta, hanya untuk memperkaya diri, maka kita akan terjebak pada praktek-praktek menghalalkan segala cara, kita mendolimin orang lain, kita mengingkari komitmen kita kepada mitra kita akan meninggalkan mitra kita karena merasa nanti kalau sudah bisnis besar keuntungannya harus dibagi, wah mendingan aku ambil sendiri. Sifat-sifat rakus inilah yang akan merusak usaha kita. Semoga pelajaran dari kisah Abdurrahman ibnu Auf ini mampu menyadarkan kita bahwa niat usaha yang baik, niat usaha yang benar, niat berusaha dengan diniatkan untuk kebaikan orang banyak, untuk kita sumbangkan kepada kehidupan ini, akan jauh lebih bermakna untuk diri sendiri dan untuk masa depan kita, yakni masa depan kita di akhirat. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dan kita menjadi bagian dari apa? Bagian dari para ahli kubur. Semoga kajian pagi ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.